Selamat datang di Cahaya Kehidupan. Bagaimana kabar teman-teman semua hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang terbaik. Di sini, kita berbagi kisah-kisah yang menginspirasi, menyentuh hati, dan membawa harapan baru untuk kita semua. Hari ini saya akan menceritakan tentang perjalanan hidup seorang gadis remaja bernama Lestari, yang terjerat dalam keputusan besar yang menghancurkan hidupnya. Di tengah kepedihan dan penyesalan, ia menghadapi dunia yang penuh dengan penghakiman dan kebencian. Namun, di balik setiap langkahnya yang salah, tersembunyi kisah tentang keberanian untuk menghadapi masa lalu dan berusaha mencari pengampunan. Apa yang akan terjadi ketika semua orang mengetahui cerita di balik tindakannya yang mengejutkan? Ikuti perjalanan Lestari yang penuh dengan air mata, pelajaran hidup, dan penebusan yang tak terduga. Sebelum kita mulai ceritanya, yuk beri dukungan terbaik dengan ketik Kobiltu di kolom komentar serta like dan subscribe channel ini. Ingat, cahaya kecil dari cerita ini bisa menerangi perjalananmu dan orang lain di sekitar kita. Lestari adalah seorang gadis desa yang sederhana, lahir dan besar di sebuah kampung kecil yang terletak jauh dari hiruk-pikuk kota besar. Desa tempat Lestari tinggal mungkin terlihat damai bagi sebagian orang yang hanya melewatinya. Tetapi di balik ketenangan itu, kehidupan yang dijalani oleh orang-orang di sana seringkali penuh dengan kesulitan. Setiap hari adalah perjuangan untuk bertahan hidup, dan untuk sebagian besar orang, harapan untuk masa depan yang lebih baik selalu tampak kabur. Lestari tahu betul bagaimana rasanya hidup dengan keterbatasan, dan meskipun hidupnya tidak pernah mudah, ia berusaha untuk tetap tersenyum dan menjalani hari-harinya dengan optimisme. Ayah Lestari meninggal ketika dia masih kecil, dan sejak saat itu, ibunya, Sumiati, menjadi satu-satunya orang yang membesarkannya. Sumiati bekerja sebagai buruh tani, seringkali pergi ke ladang sejak subuh dan pulang setelah matahari terbenam. Lestari merasa kesepian saat ibunya pergi bekerja, tetapi dia tahu bahwa pekerjaan ibunya adalah satu-satunya cara mereka bertahan hidup. Meskipun demikian, Lestari sangat mencintai ibunya. Mereka berdua saling bergantung satu sama lain, dan meskipun hidup mereka sederhana, Lestari selalu merasa aman dan bahagia di rumah mereka yang kecil namun penuh kehangatan. Lestari adalah gadis yang ceria, cerdas, dan memiliki banyak teman. Meski demikian, dia selalu merasa ada sesuatu yang kurang dalam hidupnya. Sesuatu yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata, tetapi selalu hadir dalam pikirannya. Sebagai seorang remaja, Lestari mulai merasakan keinginan untuk lebih dari sekadar kehidupan sederhana di desa. Dia ingin merasakan cinta, ingin merasakan perasaan yang selama ini hanya bisa dia saksikan dari kisah-kisah yang ia baca atau tonton di televisi. Dia menginginkan sesuatu yang lebih dari rutinitas hariannya yang biasa. Namun, di tengah impian-impian itu, Lestari tak menyadari betapa besar risikonya jika dia memilih jalan yang salah. Semua itu mulai berubah ketika Lestari bertemu dengan Rian. Rian adalah pemuda desa yang sudah lebih dulu dikenal oleh banyak orang. Ia tampak seperti pria yang sempurna di mata Lestari. Terlihat tampan, berwibawa, dan banyak bicara tentang masa depan yang cerah. Ia seorang yang mudah bergaul dan memiliki banyak teman. Kepercayaan diri Rian membuat Lestari terpesona, terutama karena dia selalu bisa membuat Lestari merasa istimewa. Meskipun mereka berasal dari latar belakang yang hampir sama, Rian tampaknya memiliki lebih banyak hal yang bisa ditawarkan. Rencana-rencana besar tentang masa depan, serta janji-janji manis yang sulit untuk ditolak. Awalnya, hubungan mereka hanya sebatas teman dekat. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, berbicara tentang berbagai hal, mulai dari hal-hal kecil seperti sekolah dan keluarga, hingga impian besar yang mereka harapkan di masa depan. Rian selalu bisa membuat Lestari merasa istimewa, seolah-olah dia adalah satu-satunya yang ada di dunia ini. Dia memperlakukan Lestari dengan penuh perhatian, memberikan hadiah kecil, dan selalu membuat Lestari merasa dihargai. Namun, hubungan mereka mulai berubah. Tanpa Lestari sadari, kehangatan yang diberikan Rian bukanlah bentuk cinta yang tulus, melainkan sebuah permainan yang dia mainkan untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Lestari merasa terperangkap dalam perasaannya sendiri. Ia merasa bahwa Rian adalah orang yang tepat untuknya, dan dia ingin sekali merasakan cinta yang lebih dalam. Semua kata-kata manis Rian membangkitkan perasaan yang selama ini ia simpan. Meskipun begitu, ada sedikit rasa ragu yang menggelayuti hati Lestari. Ia mulai merasa bahwa ada yang tidak beres, tetapi rasa takut untuk kehilangan hubungan itu lebih besar dari perasaan ragu yang ia rasakan. Suatu malam, perasaan ragu itu akhirnya menjadi kenyataan.
Rian yang dulu tampak begitu perhatian dan pengertian, kini berubah menjadi seseorang yang Lestari tak kenal. Tanpa persetujuan atau kehendak Lestari, Rian memaksanya untuk melakukan hal yang sangat tidak diinginkannya. Lestari merasa hancur. Dia merasa dunia seakan runtuh, terjebak dalam situasi yang begitu kelam dan menyakitkan. Kejadian itu datang begitu cepat, dan meskipun Lestari berusaha untuk melawan, ia tidak bisa menghindar dari kekuatan yang lebih besar darinya. Setelah malam itu, hubungan mereka berubah. Rian tidak pernah lagi menghubunginya. Dan meskipun Lestari mencoba untuk mencari penjelasan, Rian selalu menghindar. Hati Lestari hancur, tetapi dia tidak tahu kepada siapa harus mencari pertolongan. Ia merasa malu, tidak hanya karena apa yang terjadi, tetapi juga karena dia merasa tidak ada yang bisa memahami perasaannya. Ibunya yang bekerja keras di kota hampir tidak pernah ada untuknya, dan Lestari merasa kesepian. Ia tidak tahu harus bagaimana mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. Kehamilan itu datang setelah beberapa bulan, seperti sebuah badai yang menghantam kehidupan Lestari dengan begitu cepat dan tiba-tiba. Lestari merasa terperangkap dalam rasa takut dan kebingungan yang mendalam. Ia tidak tahu bagaimana cara menghadapinya. Menghadapi kenyataan bahwa tubuhnya kini mengandung janin yang bukan berasal dari hubungan yang seharusnya, adalah hal yang sangat berat untuk diterima. Rasa malu dan ketakutan menyelimuti hatinya. Ia merasa seolah-olah dunia ini begitu sempit, dan tidak ada tempat bagi seseorang seperti dirinya. Setiap hari, Lestari berusaha menyembunyikan perasaan dan kenyataan yang terjadi dalam dirinya. Dia tidak tahu bagaimana cara menghadapi kehidupan yang telah berubah begitu drastis. Semua impian dan harapan yang dulu ia miliki kini terasa sangat jauh. Lestari merasa bahwa dirinya telah kehilangan kontrol atas hidupnya. Ia takut pada masa depan, takut pada reaksi orang-orang yang selama ini ia kenal. Ibunya, yang bekerja keras untuk memberikan kehidupan terbaik, tidak akan bisa menerima kenyataan ini. Rian, yang dulu begitu mengerti dirinya, kini tidak ada lagi. Lestari merasa sangat kesepian, terperangkap dalam rasa malu dan ketakutan yang tidak bisa ia ungkapkan kepada siapapun. Hari-hari berlalu dengan penuh kecemasan, dan Lestari merasa semakin terasing dari dunia sekitar. Ketakutannya semakin besar. Namun, dia tidak bisa berhenti berpikir tentang bayi yang ada di dalam kandungannya. Bayi itu bukan hanya sekadar janin. Itu adalah simbol dari segala rasa takut dan kekeliruan yang telah terjadi dalam hidupnya. Namun, Lestari tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Dalam hatinya, ia merasa bahwa jalan terbaik adalah dengan menyembunyikan semuanya, dengan berusaha untuk melanjutkan hidupnya seolah-olah tidak ada yang terjadi. Tetapi semakin ia berusaha mengabaikan kenyataan, semakin berat beban yang harus ia pikul. Malam itu begitu sunyi, jauh dari kebisingan yang biasanya terdengar di tengah desa. Sebuah malam yang seharusnya diisi dengan ketenangan dan mimpi, justru menjadi saksi bisu bagi kelahiran seorang bayi yang tidak diinginkan. Seorang bayi yang terlahir dalam keheningan dan kesendirian. Lestari, seorang gadis muda yang baru berusia 17 tahun, kini terbaring di atas tanah dingin di gang sempit belakang rumahnya, tanpa seorang pun di sampingnya untuk memberikan pertolongan atau dukungan. Semua yang ada di sekelilingnya hanyalah bayang-bayang ketakutan yang menggulungnya dengan begitu kuat, menguasai setiap inci tubuh dan pikirannya. Pikiran pertama yang terlintas di benaknya adalah rasa malu yang tak terungkapkan. Bagaimana bisa ia sampai berada dalam situasi seperti ini? Kehamilannya yang tidak diinginkan, akibat perbuatan Rian, kini membawa konsekuensi yang harus ia hadapi seorang diri. Bahkan orang yang ia cintai dan percayai, ibunya, tak tahu apa yang sedang ia alami. Tidak ada yang tahu bahwa di dalam rahimnya, seorang bayi tengah berkembang, menunggu saat yang tepat untuk keluar ke dunia ini. Namun, di saat yang sama, Lestari merasa bahwa ia tidak siap untuk memberikan kehidupan bagi bayinya. Ia tidak memiliki apa-apa untuk memberi, hanya ketakutan dan rasa bingung yang semakin menghimpitnya. Lestari merasakan kontraksi yang semakin kuat, seiring dengan rasa sakit yang begitu tajam. Setiap detik yang berlalu terasa begitu lama, seakan waktu berputar begitu lambat. Di tengah kepanikan yang membelenggunya, Lestari berusaha menenangkan diri, mencoba untuk tidak panik. Namun, setiap rasa sakit yang datang seolah membuatnya semakin terperangkap dalam kesendiriannya. Tidak ada suara lain selain tangisan bayi yang perlahan mulai terdengar. Bayi itu, yang sejak awal ia tak ingin, kini hampir tiba di dunia yang penuh dengan ketidakpastian ini. Perasaan takut semakin mencekam.
Lestari tahu bahwa ia tidak bisa mengandalkan siapapun. Bahkan, di tengah malam yang gelap ini, dia merasa terisolasi dari dunia luar. Tangisan bayi itu semakin keras, menandakan bahwa kelahiran itu sudah tak bisa ditunda lagi. Lestari merasa seakan-akan seluruh beban hidupnya sedang terperosok dalam satu momen yang tidak bisa ia hentikan. Semua yang ia impikan tentang masa depan seolah runtuh begitu saja. Kehamilan yang awalnya terasa seperti beban tersembunyi, kini berubah menjadi kenyataan yang tak bisa ia elakkan. Pada saat yang sama, ada perasaan lain yang tumbuh dalam hatinya. Sebuah perasaan cinta yang aneh. Bayi yang baru saja lahir itu adalah bagian dari dirinya. Dan meskipun ia merasa tidak siap, ia merasakan kasih sayang yang mendalam untuknya. Namun, perasaan itu bercampur aduk dengan rasa takut dan kebingungan. Lestari merasa tidak mampu memberikan kehidupan yang layak bagi anak itu. Tidak ada cukup cinta, tidak ada rumah, dan tidak ada masa depan yang cerah yang bisa ia tawarkan. Namun, bayinya tidak tahu semua itu. Bayinya hanya tahu satu hal. Ia datang ke dunia ini dengan tangisan yang keras dan tubuh yang rapuh. Lestari melihatnya dengan air mata yang mengalir di pipinya. Bayi itu begitu kecil, begitu lemah, dan Lestari tahu bahwa ia tidak bisa memberinya kehidupan yang baik. Dalam kesendiriannya, Lestari merasa bahwa ia tidak punya pilihan lain selain melakukan sesuatu yang sangat berat untuk dilakukan. Dia harus menghilangkan jejaknya. Lestari menggenggam bayinya yang baru lahir dengan tangan yang gemetar. Dan saat melihat bayi itu dalam pelukannya, hatinya merasa hancur. Dia tahu bahwa ia sedang membuat keputusan yang tidak bisa diperbaiki. Dengan cepat, ia membungkus bayinya dengan kain usang yang tergeletak di sekitarnya, lalu memasukkannya ke dalam kantong plastik. Ada perasaan mencekam yang datang dengan tindakan itu. Bayinya yang masih sangat muda dan tak berdaya kini terjebak dalam kantong plastik, jauh dari dunia yang seharusnya ia nikmati. Lestari tak tahu harus berkata apa kepada dirinya sendiri. Apa yang sedang dia lakukan? Apa yang akan terjadi pada bayi itu? Dalam kebingungannya, Lestari menatap bayinya sekali lagi, berusaha mengingatkan dirinya bahwa keputusan ini bukanlah sesuatu yang ia inginkan. Namun, dalam benaknya ada satu hal yang tidak bisa ia pungkiri. Ia merasa bahwa bayinya akan lebih baik tanpa dirinya, tanpa kehidupan yang penuh dengan rasa takut dan ketidakpastian. Bayi itu tidak perlu tumbuh dalam situasi yang penuh kekurangan, tidak perlu hidup dalam rasa malu dan ketakutan yang menghantuinya. Lestari merasa bahwa dengan membuang bayi itu, ia memberi kesempatan bagi bayinya untuk memiliki hidup yang lebih baik, meskipun kenyataan itu terasa sangat pahit untuk diterima. Saat ia mengangkat kardus berisi bayinya dan melangkah menuju tempat sampah di ujung gang, hatinya terasa terhimpit. Setiap langkah yang diambil terasa begitu berat, seakan-akan dunia ini menjadi semakin sempit dan tak ada jalan keluar. Namun, ia terus berjalan, seolah-olah keputusan itu adalah yang terbaik untuk bayi itu, meskipun hatinya menjerit menolak kenyataan. Bayi itu hanya sebuah tanda dari kesalahan yang telah ia buat, sebuah simbol dari kekecewaan yang ia rasakan terhadap dirinya sendiri. Dan kini, dia harus membayar harga yang sangat mahal untuk keputusan itu. Dengan satu langkah terakhir, Lestari menaruh kardus itu di tempat sampah. Dalam pikirannya, ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa ini adalah jalan yang terbaik, meskipun perasaan bersalah dan penyesalan mulai menggerogoti hati dan pikirannya. Bayi itu tak tahu apa yang terjadi. Ia hanya tahu bahwa ia lahir di dunia ini, di tengah kesendirian dan kegelapan, tanpa ada yang menginginkannya. Lestari berdiri lama di depan tempat sampah itu, dengan rasa hampa yang semakin besar mengisi hatinya. Tangisannya tak terdengar, namun hatinya berteriak, penuh dengan kesakitan yang mendalam. Dia tahu bahwa apa yang baru saja dia lakukan tidak bisa diubah. Apa yang telah terjadi tak bisa dibatalkan. Namun, ia juga tahu bahwa tak ada yang bisa mengubah kenyataan ini, bahwa malam ini adalah titik balik dalam hidupnya. Sebuah keputusan yang akan menghantui dirinya selamanya. Kehidupan setelah malam yang kelam itu berubah selamanya bagi Lestari. Ketika pagi pertama datang setelah kelahiran bayi yang disembunyikan dan dibuangnya, suasana di desa itu tidak berbeda dari biasanya. Matahari tetap terbit di langit yang cerah, ayam berkokok di kejauhan, dan tetangga-tetangga mulai beraktivitas seperti biasa. Namun bagi Lestari, semuanya terasa berbeda. Setiap langkah yang ia ambil, setiap detik yang berlalu, terasa seperti bayangan dari keputusan yang tak bisa diubah. Ketika ia melihat wajah ibunya yang penuh harapan di pagi hari, Lestari merasa semakin tertekan, semakin merasa bahwa dunia ini penuh dengan kepura-puraan.
Ia harus menyembunyikan kebenaran dan menyembunyikan rasa malu yang menghimpit hatinya. Hari pertama setelah kejadian itu adalah hari yang penuh dengan kebingungan dan penyesalan. Lestari merasa bahwa seluruh dunia melihatnya dengan cara yang berbeda. Meskipun kenyataannya, tidak ada yang tahu apa yang telah ia lakukan. Ia berusaha untuk tetap menjalani hidup seperti biasa, tetapi hatinya penuh dengan kekosongan yang tak terungkapkan. Ibunya, yang setiap hari sibuk bekerja keras di ladang, tidak pernah curiga akan perubahan pada dirinya. Ia hanya tahu bahwa anak perempuannya tampak sedikit lebih pendiam dari biasanya, sedikit lebih terluka dalam tatapan matanya. Namun, ibunya tidak tahu bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang dipendam oleh Lestari, sesuatu yang tidak bisa ia ceritakan pada siapapun. Selama beberapa hari berikutnya, Lestari berusaha untuk menutupi semuanya dengan senyum palsu. Ia kembali bersekolah, mencoba untuk berbaur dengan teman-temannya, meskipun hatinya terasa hancur. Setiap detik yang berlalu seakan menjadi beban yang semakin berat. Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang menggerogoti dirinya, membuatnya terperangkap dalam rasa bersalah yang tak terpermanai. Tetapi tidak ada yang bisa ia lakukan untuk mengubah kenyataan yang sudah terjadi. Di sekolah, teman-temannya mulai memperhatikannya. Lestari yang dulu ceria dan penuh semangat kini tampak lebih pendiam dan sering terlihat melamun. Mereka mulai bertanya-tanya, tetapi Lestari hanya memberikan jawaban seadanya. Ia berusaha menghindari pertanyaan-pertanyaan itu, karena semakin ia berbicara, semakin banyak kebohongan yang harus ia tutupi. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tidak ada yang tahu bahwa dia baru saja melahirkan, bahwa ada bayi yang hilang begitu saja dari hidupnya, dan bahwa dunia yang ia kenal tiba-tiba terasa begitu sempit dan asing. Namun, meskipun Lestari berusaha untuk menjalani hidupnya dengan normal, perasaan bersalah yang ia rasakan tidak bisa begitu saja hilang. Setiap kali ia menatap cermin, ia melihat wajah yang berbeda. Wajah seorang gadis yang hancur, yang telah membuat keputusan yang begitu sulit dan menyakitkan. Setiap kali ia mendengar tangisan bayi di kejauhan, hatinya terasa tercabik-cabik. Bayi itu, yang ia buang ke tempat sampah, terus menghantuinya. Meskipun ia mencoba untuk meyakinkan dirinya bahwa ia telah melakukan yang terbaik untuk bayi itu, perasaan bersalah tetap menggerogoti setiap sudut pikirannya. Beberapa hari setelah kejadian itu, desas-desus mulai menyebar di desa. Seorang warga menemukan kardus berisi bayi yang baru lahir di tempat sampah, dan cerita tentang penemuan itu cepat menyebar ke seluruh kampung. Lestari mendengar bisik-bisik itu dari teman-temannya, tetapi ia mencoba untuk tetap tenang, berusaha tidak menunjukkan kegelisahan yang tengah melanda dirinya. Namun, ketika ia melihat mata orang-orang di sekitar desa, ada sesuatu yang berbeda. Mereka memandangnya dengan cara yang tidak sama seperti dulu. Lestari tahu bahwa mereka tidak tahu kebenaran, tetapi perasaan bersalah yang terus menggerogoti hatinya membuatnya merasa seperti semua orang bisa membaca pikirannya. Hari-hari berlalu dengan semakin berat. Lestari merasa terasingkan. Bahkan teman-temannya yang dulu sangat dekat dengan dirinya, kini mulai menjaga jarak. Mereka tampaknya mulai mendengar bisikan-bisikan tentang dirinya. Dan meskipun tidak ada yang pernah bertanya langsung, Lestari tahu bahwa ada penilaian yang sedang dilakukan, bahwa setiap tatapan mereka menyiratkan kecurigaan. Semua itu terasa seperti sebuah jerat yang semakin erat melilit tubuhnya, membuatnya merasa terperangkap di dunia yang penuh dengan kebohongan dan penyangkalan. Di sisi lain, ibunya, Sumiati, mulai merasa ada yang aneh dengan sikap Lestari. Sejak kejadian itu, ia sering melihat putrinya termenung, jarang tersenyum, dan tampak lebih sering mengurung diri di kamar. Sumiati yang tidak pernah tahu apa yang terjadi, merasakan kecanggungan dalam hubungan mereka. Ia merasa bahwa Lestari sedang menyembunyikan sesuatu, tetapi ia tidak tahu apa. Setiap kali ia bertanya, Lestari selalu memberikan jawaban singkat dan tidak terbuka. Namun, Sumiati tetap berusaha untuk mendekati putrinya. Ia tahu bahwa ada sesuatu yang mengganggu Lestari, dan ia ingin membantu. Meskipun Lestari enggan untuk membuka diri. Pada malam yang sunyi, ketika Lestari duduk sendiri di kamar, memandangi langit yang gelap, perasaan penyesalan kembali datang menghantui dirinya. Bayi itu, bayi yang pernah ia buang ke tempat sampah, bayi yang mungkin sekarang sudah tidak ada lagi, terus muncul dalam pikirannya. Bagaimana mungkin ia bisa melakukan itu? Bagaimana mungkin ia membuang sebuah nyawa begitu saja? Pikiran-pikiran itu semakin menggerogoti jiwanya. Meskipun dia mencoba untuk meyakinkan dirinya bahwa ia tidak memiliki pilihan lain,
Kenyataan bahwa ia telah membuat keputusan yang begitu fatal semakin menghancurkan hati dan pikirannya. Lestari tahu bahwa ia tidak bisa terus hidup dengan perasaan ini. Semua yang telah terjadi, semua keputusan yang telah ia ambil, kini terasa seperti sebuah beban yang sangat berat untuk dipikul. Ia ingin melupakan. Ia ingin bisa kembali ke masa lalu. Namun ia tahu bahwa itu tidak mungkin. Semua yang ia miliki sekarang adalah rasa sakit dan penyesalan yang begitu mendalam. Tetapi satu hal yang tidak ia ketahui adalah, penyesalan itu baru saja dimulai. Apa yang telah terjadi selama ini akan segera terungkap, dan kebenaran yang tersembunyi di balik tindakannya akan menghancurkan lebih dari sekadar kehidupan pribadinya. Hari demi hari berlalu, dan semakin besar beban yang harus dipikul oleh Lestari. Perasaan bersalah, ketakutan, dan penyesalan yang ia rasakan semakin menghancurkan dirinya dari dalam. Setiap kali ia melihat orang-orang di desa, hatinya terasa semakin tercekik. Meskipun tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi, Lestari merasa seolah-olah dunia bisa melihat apa yang ia sembunyikan. Setiap bisikan di jalan, setiap tatapan penuh curiga yang ia terima, membuatnya semakin terasingkan. Seolah-olah seluruh kampung tahu apa yang telah ia lakukan, meskipun kenyataannya mereka hanya merasakannya melalui perubahan sikapnya yang tampak jelas. Namun, kenyataan itu akhirnya datang juga. Tak ada yang bisa menyembunyikan kebenaran untuk selamanya. Dalam sebuah pertemuan warga yang diadakan oleh kepala desa, isu tentang bayi yang ditemukan di tempat sampah mulai mencuat dengan jelas. Lestari yang sedang duduk di antara warga lainnya, merasakan suhu udara yang mendadak terasa lebih panas. Ketika nama Lestari disebut dalam pertemuan itu, sebuah kilatan ketakutan melintas di matanya. Tidak ada yang menyebutkan namanya secara langsung, tetapi ada sesuatu yang menimbulkan kecurigaan. Seolah-olah semua orang mulai meragukan dirinya. Wajahnya yang semakin pucat, dan tatapan matanya yang kosong, memberi tanda bahwa sesuatu yang gelap sedang menyelubungi hidupnya. Siapa yang tahu tentang bayi itu? Tanya salah seorang warga yang sudah cukup tua, menatap ke seluruh ruangan. Beberapa orang saling berpandangan, tetapi tidak ada yang berani menjawab. Lestari tahu bahwa pada akhirnya, ia akan menjadi subjek utama dalam percakapan ini. Semua orang tahu bahwa dia adalah seorang gadis muda yang belum menikah, yang baru-baru ini tampak berbeda, seolah menyembunyikan sesuatu. Meski tidak ada yang berbicara langsung tentang dirinya, namun Lestari merasa bahwa perhatian orang-orang di sekitarnya kini lebih tajam, lebih mencurigakan. Salah satu wanita yang sudah cukup akrab dengan Sumiati, ibu Lestari, tiba-tiba berbicara dengan nada yang mengandung sedikit kecurigaan. Mungkin saja ada seseorang di sini yang tahu lebih banyak tentang hal itu. Setahu saya, Lestari belakangan ini terlihat sangat cemas, bahkan enggan berbicara dengan siapapun. Wanita itu menatap Lestari dengan tajam, yang langsung membuat Lestari merasa semakin terpojok. Pernyataan itu terasa seperti petir yang menggelegar dalam hatinya. Tiba-tiba, semua mata tertuju padanya. Warga desa mulai bertanya-tanya dan berbicara di antara mereka, menebak-nebak apa yang sebenarnya terjadi. Lestari merasakan peluh dingin mengalir di tengkuknya, dan jantungnya berdebar kencang. Ia ingin segera melarikan diri, namun kakinya terasa terpasung, tak mampu bergerak. Seakan-akan dunia di sekitarnya semakin mengepung. Ibunya, Sumiati, yang berada di sisi Lestari, tampak bingung dengan reaksi putrinya. Ia tidak tahu apa yang terjadi, tetapi perasaan cemas mulai melanda dirinya. Ia mulai merasakan sesuatu yang tidak beres, meskipun ia tidak tahu apa yang terjadi. Lestari, yang biasanya ceria dan penuh semangat, kini terlihat sangat berbeda. Sumiati mulai mempertanyakan apakah ia telah melihat dengan benar atau hanya berprasangka. Namun, perasaan tidak nyaman semakin menggerogoti dirinya. Saat itu, kepala desa yang telah lama mengetahui tentang penemuan bayi di tempat sampah, akhirnya membuka mulut. Saya rasa kita harus tahu lebih banyak tentang kejadian ini. Kita tidak bisa menutup mata terhadap sesuatu yang terjadi di desa kita. Kepala desa berkata dengan tegas, menyarankan agar masalah ini segera diusut lebih lanjut. Semua orang di ruangan itu merasa bahwa ada sesuatu yang harus dijelaskan. Kecurigaan semakin menguat, dan Lestari tahu bahwa ini adalah momen yang tak bisa ia hindari lagi. Desas-desus tentang dirinya semakin kencang terdengar. Ada yang mengatakan bahwa ia adalah orang terakhir yang terlihat di sekitar tempat sampah tersebut. Ada pula yang mengatakan bahwa sejak beberapa waktu lalu, Lestari tidak lagi tampak seperti dirinya yang dulu, yang selalu ceria dan terbuka.
Semua orang tampaknya menambahkan spekulasi mereka sendiri, memperkuat dugaan bahwa Lestari memiliki kaitan langsung dengan kejadian itu. Mereka tidak tahu kebenarannya, tetapi setiap percakapan yang terjadi semakin mengerikan bagi Lestari. Di rumah, Sumiati mulai merasakan ketegangan yang aneh. Saat ia pulang dari pertemuan warga, hatinya gelisah. Ada sesuatu dalam diri Lestari yang tidak biasa. Ketika mereka bertemu di rumah, Sumiati mencoba berbicara dengan putrinya. "Lestari, ada apa denganmu? Mengapa kamu terlihat begitu berbeda akhir-akhir ini? Apa yang sedang kamu sembunyikan?" Lestari hanya terdiam, bibirnya terkunci rapat. Ia tidak bisa mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. Bagaimana mungkin ia memberitahu ibunya tentang bayi yang dibuangnya? Bagaimana ia bisa menjelaskan tindakan yang begitu bodoh dan tak terampuni? Namun, semakin ia mencoba menahan diri, semakin besar tekanan yang dirasakannya. Ketakutannya akan apa yang akan terjadi selanjutnya mulai menguasai pikirannya. Malam itu, ketika Lestari tidak bisa lagi menahan perasaan bersalahnya, ia memutuskan untuk membuka diri kepada ibunya. Dengan suara gemetar, Lestari mulai menceritakan kejadian yang sebenarnya, langkah demi langkah, dari pertemuannya dengan Rian, kehamilan yang tidak diinginkan, hingga keputusan untuk membuang bayi yang dilahirkan. Air mata mengalir di pipinya, bercampur dengan penyesalan dan rasa takut yang mendalam. Ia tahu bahwa ini adalah keputusan yang sangat berat untuk ibunya terima. Sumiati terdiam mendengarkan, tidak mampu berkata apa-apa. Air matanya pun jatuh. Namun ia berusaha untuk tetap kuat, walaupun hatinya hancur melihat putrinya berada dalam keadaan yang begitu rapuh. "Apa yang telah kamu lakukan, Lestari?" Sumiati berbisik, suaranya penuh dengan kepedihan. "Mengapa kamu tidak memberitahuku? Mengapa kamu tidak memberitahuku tentang semuanya?" Lestari hanya bisa menangis. Tidak ada kata-kata yang bisa menjelaskan betapa besar penyesalan yang ia rasakan. Ibunya yang selalu bekerja keras untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi mereka berdua, kini harus menghadapi kenyataan yang sangat pahit. Sumiati merasa seperti dunia runtuh di atasnya. Tidak hanya untuk Lestari, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Mereka berdua kini terjebak dalam kenyataan yang tidak bisa diubah, dalam sebuah siklus yang penuh dengan rasa bersalah dan penyesalan. Di luar rumah, di desa yang mulai terguncang dengan kebenaran yang terungkap, Lestari tahu bahwa kehidupan mereka tidak akan pernah sama lagi. Desa itu, yang sebelumnya terasa begitu damai, kini dipenuhi dengan desas-desus yang semakin menguatkan rasa malu yang membelit dirinya. Tidak ada tempat lagi yang aman bagi Lestari. Dunia yang pernah ia kenal kini terasa begitu asing, begitu penuh dengan penilaian. Namun, yang lebih menyakitkan lagi adalah kenyataan bahwa ia harus menghadapi takdirnya seorang diri. Meskipun ibunya kini tahu, ada sesuatu yang lebih besar yang harus mereka hadapi, sebuah konsekuensi sosial yang tak dapat dielakkan. Malam setelah Lestari mengungkapkan kebenaran kepada ibunya, ketegangan di rumah mereka semakin mencengkeram. Sumiati, yang tidak pernah menyangka akan menghadapi kenyataan yang begitu kelam, kini terjebak dalam kekosongan yang mendalam. Sebagai seorang ibu, rasa marah, kecewa, dan bingung bercampur dalam hatinya. Namun, yang paling menyakitkan baginya adalah perasaan tak berdaya, karena ia merasa tidak mampu melindungi putrinya dari kesalahan yang sudah terjadi. Lestari pun merasakan hal yang sama, terperangkap dalam rasa bersalah yang semakin membebaninya, dan ketakutan akan apa yang akan datang selanjutnya. Kehidupan di desa mulai berubah. Kabar tentang bayi yang ditemukan di tempat sampah, yang akhirnya terhubung dengan Lestari, mulai menyebar dengan cepat. Meskipun Lestari dan ibunya belum secara terbuka mengakui semua yang terjadi kepada orang lain, bisik-bisik di antara tetangga-tetangga mereka semakin keras. Desa yang sebelumnya tampak damai dan penuh dengan kebersamaan, kini terpecah menjadi dua kubu. Satu yang memberikan belas kasihan pada Lestari dan satu lagi yang mengecam tindakannya. Beberapa warga desa mulai berbicara tentang bagaimana Lestari telah merusak kehormatan keluarga dan desa mereka. Mereka menyebutnya sebagai contoh buruk bagi generasi muda, mencoreng reputasi mereka yang telah bertahun-tahun dijaga dengan penuh kehati-hatian. Ada yang bahkan menuntut agar Lestari diusir dari desa, merasa bahwa kehadirannya akan merusak ketertiban dan reputasi desa yang selama ini dihormati. Lestari merasakan semua itu dengan dalam, merasa bahwa dunia ini semakin sempit dan penuh dengan penghinaan. Namun, tidak semuanya adalah penilaian yang buruk. Ada sebagian orang yang merasa kasihan padanya,
yang mengerti bahwa dia adalah seorang gadis muda yang telah jatuh dalam kesalahan dan kini terperangkap dalam konsekuensi yang harus dihadapinya. Mereka melihatnya sebagai korban dari kondisi sosial dan budaya yang tidak memihak pada perempuan muda seperti dirinya. Beberapa dari mereka, terutama perempuan-perempuan tua di desa, datang kepadanya dengan tatapan penuh empati, memberikan kata-kata penghiburan yang meskipun tidak mengubah apapun, sedikit banyak memberikan ketenangan bagi Lestari. Meski begitu, rasa bersalah yang melanda Lestari tidak bisa dengan mudah hilang. Di dalam hatinya, dia merasa sangat terhina. Setiap langkah yang ia ambil, setiap orang yang ia temui, terasa seperti dunia itu menghakiminya. Bahkan ketika dia berjalan di jalan desa, seolah-olah semua mata tertuju padanya, memberikan penilaian yang lebih dari yang bisa ia tahan. Satu-satunya yang tidak menghakiminya adalah ibunya. Meskipun Sumiati pun jelas terlihat cemas dan terpuruk dengan kenyataan yang mereka hadapi. Lestari ingin berteriak, ingin menjelaskan bahwa dia tidak tahu bagaimana semuanya bisa menjadi seperti ini, bahwa dia tidak pernah bermaksud untuk menciptakan kehancuran dalam hidupnya sendiri. Namun, dunia sepertinya tidak memberinya ruang untuk itu. Semua orang sudah menentukan pendapat mereka, dan itu sulit untuk diubah. Dalam hatinya, Lestari menyadari bahwa dia tidak hanya harus menghadapi kebencian dan penghinaan dari masyarakat, tetapi juga harus menghadapi kenyataan bahwa dirinya telah menyakiti orang yang paling dia cintai, ibunya. Sumiati, yang selama ini selalu bekerja keras untuk membesarkan Lestari, kini harus menanggung rasa malu yang tak terhingga akibat perbuatan putrinya. Lestari merasa bahwa meskipun ibunya mengaku memaafkannya, rasa sakit yang ada di mata ibunya setiap kali mereka saling berbicara tidak bisa ia abaikan. Ia tahu bahwa untuk ibunya, dunia ini tidak akan pernah sama lagi. Di tengah krisis ini, ada perasaan yang semakin berkembang dalam diri Lestari, rasa keputusasaan yang luar biasa. Ia merasa tidak punya tempat lagi untuk bersembunyi. Semua jalan terasa buntu. Bahkan Rian, lelaki yang dulu ia cintai dan yang kini merasa terasingkan karena perbuatannya, tak lagi memberi dukungan yang ia harapkan. Rian, yang awalnya berjanji untuk berada di sisi Lestari, kini menghindarinya, tak mampu menghadapi beban yang datang dengan tindakan mereka berdua. Meskipun Lestari ingin berteriak padanya, meminta pertanggungjawaban, ia tahu bahwa ia sudah tidak lagi memiliki tempat di dunia Rian. Suatu hari, saat Lestari duduk sendirian di pinggir sawah, di tempat yang sering dia kunjungi untuk merenung, dia merasa bahwa semuanya telah berakhir. Tetapi, dalam keheningan itu, ada sebuah pemikiran yang muncul. Apakah dia hanya akan menyerah pada penyesalan? Apakah dia hanya akan berlarian, menyembunyikan diri dari dunia yang sudah menghakiminya? Lestari tahu bahwa dia harus menghadapi semuanya. Ia harus meminta maaf, bukan hanya kepada ibunya, tetapi juga kepada dirinya sendiri. Lestari mulai menyadari bahwa, meskipun ia tidak bisa mengubah masa lalu, ada satu hal yang masih dapat ia kontrol, masa depannya. Ia tidak bisa melarikan diri dari rasa sakit yang telah ia timbulkan. Tetapi ia bisa memilih untuk belajar dari kesalahannya dan berusaha menjadi lebih baik. Namun, ia tahu bahwa jalan itu tidak akan mudah. Ada konsekuensi yang harus dia bayar, dan dia harus siap menghadapi dunia yang penuh dengan kebencian dan penilaian. Hari-hari terasa begitu panjang bagi Lestari. Setelah segala yang terjadi, ia tidak lagi merasa dirinya sama. Semua yang dikenalnya, semua yang pernah menjadi bagian dari hidupnya, kini tampak jauh dari jangkauan. Desa yang dulu penuh dengan keceriaan dan kedamaian kini terasa asing, seperti dunia yang tidak lagi memihaknya. Tapi Lestari tidak menyerah. Meskipun banyak yang masih menilai dirinya dengan penuh kebencian, ia bertekad untuk bertahan, meski sulit dan penuh dengan pengorbanan. Lestari memulai perjalanan panjangnya untuk membangun kembali kehidupannya. Hal pertama yang ia lakukan adalah menghadap ibunya, Sumiati. Walaupun mereka sudah berbicara sebelumnya, Lestari merasa bahwa ada hal-hal yang belum terungkap sepenuhnya, perasaan yang belum mereka saling ungkapkan dengan jelas. Aku benar-benar minta maaf, kata Lestari, memulai percakapan dengan suara penuh ketulusan. Aku tahu ini semua salah. Aku tahu aku sudah menghancurkan banyak hal. Tapi aku benar-benar ingin memperbaikinya. Aku tidak bisa mengubah masa lalu. Tapi aku berjanji akan berusaha keras untuk menebus semuanya. Sumiati, yang sejak awal merasa sangat kecewa, kini melihat perubahan dalam diri anaknya. Walaupun matanya masih dipenuhi kesedihan, ada sesuatu yang berbeda di wajahnya. Sesuatu yang menandakan bahwa meskipun hatinya terluka,
ia masih mencintai Lestari. Sumiati menghela napas panjang dan meraih tangan Lestari. Kamu sudah membuat keputusan yang salah, anakku. Tapi aku juga tahu, tidak ada orang yang sempurna. Yang penting sekarang adalah bagaimana kamu akan menghadapi semuanya. Aku masih ibu kamu, dan aku akan selalu ada untukmu. Tapi ini bukan tentang aku. Ini tentang kamu dan bagaimana kamu akan belajar dari kesalahanmu. Dengan kata-kata itu, ada harapan yang mulai tumbuh kembali dalam hati Lestari. Meski ia tahu bahwa tidak semua akan bisa kembali seperti semula, setidaknya ia tahu bahwa ibunya masih ada di sisinya. Itu adalah dorongan pertama yang dibutuhkan Lestari untuk mulai mengubah hidupnya. Lestari memutuskan untuk mengambil langkah selanjutnya. Ia menghubungi seorang konselor desa yang dikenal bijak dan penuh pengertian. Ia berharap bisa berbicara dan mendapatkan pandangan yang lebih luas tentang bagaimana ia bisa mengatasi perasaan bersalah dan penyesalan yang begitu mendalam. Konselor itu, yang bernama Burina, mendengarkan cerita Lestari dengan penuh perhatian. Apa yang kamu rasakan sekarang adalah hal yang wajar, Lestari, kata Burina setelah mendengar cerita Lestari. Kamu merasa tertekan, merasa tidak berharga. Tapi ingat, pengampunan itu bukan tentang membenarkan apa yang salah, melainkan tentang menerima diri sendiri dan berusaha untuk menjadi lebih baik. Kebaikan bukan hanya untuk orang lain, tapi juga untuk diri kita sendiri. Kata-kata itu seperti sebuah angin segar bagi Lestari. Ia merasa bahwa ada harapan, bahwa ia bisa memperbaiki dirinya jika berusaha dengan sungguh-sungguh. Di saat-saat rendahnya, ia mulai memahami bahwa pengampunan sejati adalah tentang menerima kekurangan diri dan berkomitmen untuk berubah. Namun, jalan menuju pemulihan tidak mudah. Setiap langkah Lestari selalu dihadapkan pada tantangan besar. Warga desa yang dulu penuh dengan kecurigaan kini masih mencibir setiap tindakannya. Beberapa di antaranya bahkan tidak segan-segan mengungkapkan kata-kata pedas di depan umum, dengan alasan bahwa mereka tidak ingin memberi contoh yang buruk pada generasi muda. Lestari tahu bahwa apa yang ia lakukan sudah terlambat untuk diubah, tetapi ia tidak bisa berhenti berusaha untuk menunjukkan bahwa dia bisa lebih baik. Tantangan terbesar datang dari beberapa ibu-ibu di desa yang merasa bahwa Lestari harus dihukum lebih berat. Mereka menganggap bahwa perempuan yang melanggar norma moral harus mendapatkan sanksi yang setimpal, bukan hanya dibiarkan begitu saja. Mereka menganggap bahwa Lestari sudah mencoreng kehormatan masyarakat, dan karenanya tidak boleh dibiarkan lepas begitu saja. Dalam beberapa kesempatan, mereka bahkan meminta agar Lestari dikeluarkan dari desa untuk menghindari dampak buruk lebih lanjut. Lestari merasa terpojok. Setiap kali ia berusaha maju, ada saja penghalang yang membuatnya ragu. Meskipun ia ingin membuktikan bahwa ia bisa berubah, masyarakat seolah tidak memberi kesempatan kedua. Keputusasaannya sempat datang kembali. Namun Burina kembali mengingatkannya. Kamu tidak bisa mengontrol pandangan orang lain, kata Burina dengan lembut. Yang bisa kamu kontrol adalah bagaimana kamu merespon semua itu. Kamu bisa memilih untuk menyerah, atau memilih untuk membuktikan bahwa kamu bisa belajar dan tumbuh. Dengan semangat baru, Lestari mulai melakukan tindakan nyata untuk menebus kesalahannya. Ia aktif dalam kegiatan sosial, ikut membantu ibu-ibu desa dalam mengatur kegiatan mereka, dan berusaha berbaur kembali dengan masyarakat. Ia tidak hanya mencoba membuktikan bahwa ia bisa berubah, tetapi juga berusaha memperbaiki hubungan dengan mereka yang sempat menjauhinya. Lama-kelamaan, beberapa orang mulai melihat perubahan dalam diri Lestari. Ada yang mulai memaafkan, ada pula yang tetap skeptis. Namun, Lestari tahu bahwa pemulihan itu adalah proses yang tidak bisa dipaksakan. Ia harus sabar, dan lebih dari itu, ia harus terus berusaha membuktikan melalui tindakannya, bukan hanya kata-kata. Namun, hal yang paling berarti bagi Lestari adalah saat ia mendapatkan kesempatan untuk mengunjungi tempat pembuangan sampah di mana ia pernah meninggalkan bayinya. Ia ingin merasakan semua rasa sakit itu lagi, untuk benar-benar menghadapinya dan mendapatkan penutupan yang ia butuhkan. Dengan langkah yang berat, Lestari berjalan menuju tempat itu, menatap tempat yang pernah menjadi saksi dari keputusan besar yang telah ia buat. Di sana, di tempat itu, ia berlutut dan menangis. Air mata yang jatuh bukan lagi hanya karena penyesalan, tetapi juga karena ia merasa bahwa akhirnya ia bisa melepaskan semuanya. Menghadapi masa lalu bukan berarti mengubahnya, tetapi memberi ruang bagi dirinya untuk belajar dan memperbaiki diri. Di tempat itu, Lestari merasa bahwa meskipun masa lalunya kelam, ia masih memiliki peluang untuk hidup dengan lebih baik.
Saat ia kembali ke desa, Lestari merasakan bahwa meskipun tidak semua orang memaafkannya, dia sudah menemukan kedamaian dalam dirinya. Ia tahu bahwa proses pemulihan ini akan terus berlanjut, dan ia harus siap menghadapi masa depan, apapun itu. Tetapi yang terpenting, Lestari kini percaya bahwa kesalahan bukanlah akhir dari segalanya. Pengampunan dan perubahan adalah perjalanan yang tidak pernah berakhir, dan meskipun dunia belum sepenuhnya menerima dirinya, Lestari tahu bahwa ia bisa menerima dirinya sendiri. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan Lestari semakin merasa bahwa hidupnya telah memasuki babak baru. Ia tidak lagi melihat diri sendiri sebagai korban atau sebagai orang yang telah gagal, melainkan sebagai seseorang yang sedang berjuang untuk memperbaiki dan mengatasi kesalahan-kesalahannya. Dalam dirinya, tumbuh keyakinan bahwa hidup tidak hanya tentang kesalahan yang telah dilakukan, tetapi juga tentang bagaimana kita menghadapi dan memperbaikinya. Kini, setelah bertahun-tahun berlalu, Lestari bisa tersenyum melihat perjalanan panjang yang telah ia lewati. Ia tahu bahwa kehidupan tidak selalu adil, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita memilih untuk menghadapi setiap tantangan. Meskipun perjalanan itu penuh dengan air mata, penyesalan, dan kegagalan, Lestari telah belajar satu hal yang sangat berharga, bahwa dalam setiap kegelapan, selalu ada cahaya yang menunggu untuk ditemukan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga cerita ini memberikan pelajaran berharga untuk kita semua. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan like, subscribe, dan bagikan ke orang tersayang. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan selalu ingat, setiap cerita memiliki kekuatan untuk mengubah hidup. Tetap semangat dan terus berbuat baik.